Halo guys, pada suatu hari saya berbincang-bincang dengan kawan saya mengenai suatu makanan unik. Kemudian kami berbincang-bincang tentang satu makanan yang melegenda dari Tiongkok. Ya, benar, bakcang. Saya mulai berbicara mengenai asal-muasal bakcang. Kata bakcang sendiri berasal dari dialek Hokkien yang lazim dibahasakan di antara suku Tionghoa di Indonesia. Kemudian saya bilang bahwa bakcang secara harfiah, bak adalah daging dan cang adalah berisi daging. Jadi bakcang adalah berisi daging. Selain yang berisi daging, ada juga cang yang berisikan sayur-sayuran atau yang tidak berisi. Teman saya tersenyum. Bakcang menurut legenda kali pertama muncul pada zaman dinasti Zhou, berkaitan dengan simpati rakyat kepada Guyen yang bunuh diri dengan melompat ke sungai Milo. Oke, Guyen adalah penyair dan pejabat pemerintahan dari negara Zhou pada periode negara perang. Ia dilahirkan pada tahun 340 sebelum Masehi. Guyen lahir dari salah satu keluarga berpengaruh di negara Zhou. Ia adalah penasehat untuk Kaisar Huai yang memerintah dari 328 sebelum Masehi sampai 299 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi itu angkanya ke sini semakin kecil ya guys. Oke, saya lanjutkan. Pada saat itu, rakyat di sekitar sungai melemparkan bakcang ke dalam sungai untuk mengalihkan perhatian makhluk-makhluk di dalamnya, supaya tidak memakan jenazah Guyen. Untuk kemudian, bakcang sendiri menjadi salah satu simbol perayaan Baekjeon. Apakah Baekjeon itu? Baekjeon di kalangan Tionghoa Indonesia adalah salah satu festival penting di dalam kebudayaan dan sejarah Tiongkok. Nah, teman saya ini mendengarkan sambil senyum-senyum. Kemudian dia ngomong, "Kawan bintang, salah itu. Tidak seperti itu." Saya kaget. Terus saya tanya, "Lantas bagaimana ceritanya?" "Begini," kawan saya bilang. "Saya akan cerita, oke?" Dia kemudian menghela napas panjang. Kemudian dia ngomong, "Sebelum saya bercerita, video ini tolong di like, kemudian di komen, kemudian di subscribe, kalau bisa di share ya." Begitu. Dia melanjutkan lagi, "Begini kawan bintang, dulu makanan asal Tiongkok ini sudah dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Tiongkok dan diajarkan cara pembuatannya kepada seorang ibu di Indonesia yang benar-benar mau mewarisi ilmu pembuatan makanan ini dengan serius. Akhirnya ibu itu berhasil membuat makanan yang dari beras ketan berisi daging cincang dibungkus dengan daun bambu. Memang rasanya luar biasa enaknya." Kemudian kawan saya ini melanjutkan ceritanya. "Karena sangat enak, maka ketika dijual di tokonya di pasar sangat laris dan selalu ludes. Begitu lakunya sehingga membuat iri wanita penjual kue yang berada di sebelah tokonya. Karena iri, maka setiap pembeli yang datang, wanita itu selalu menebarkan kebohongan bahwa makanan itu memakai daging bangkai dan sudah diisi dengan guna-guna sehingga membuat ketagihan bagi yang memakannya. Kemudian seringnya wanita penjual kue itu menebar kebohongan membuat ibu ini habis kesabarannya. Pada suatu pagi ketika wanita itu menebar kebohongan lagi di pasar, kontan ibu ini berteriak dengan lantang keras sampai seluruh pasar mendengar. "Hei mbak, cangkemmu jaluk tak suek-suek ya." Nah, peristiwa ini menjadi asal muasal nama bakcang.